semuanya itu sama, mengedepankan dan visinya adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini semua perlu kita pahami ketika kita ini menjalankan peran organisasi kita, peran kita sebagai pengurus. Kenapa? Karena kalau kita lupa dengan visi ini, maka kita ini dalam berorganisasi itu akhirnya apa? Mengedepankan ego masing-masing. Dan kalau sudah seperti itu akan terjadi politik di dalam berorganisasi. Mencari kekuasaan, mencari pengikut, mencari apalagi kekayaan, mencari kedudukan. Masuk. Betul? Nah, ini karena kita lupa dengan visi kita sebagai pengurus dan sebagai murid. Kalau kita pahamkan ini, maka dalam kita ini berorganisasi yang kita kedepankan adalah tadi manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Bukan kitanya yang dikedepankan, tetapi kesiddiqiannya. Yang dikedepankan adalah rahmatan lil alaminnya. Bukan masalah aku yang harus di depan, tidak seperti itu. Ada ketidakpahaman dalam menjalankan torekoh maupun dalam berorganisasi di Siddiqiyah. Karena itu kenapa orsid itu tugasnya itu berat. Saking beratnya Bapak Kiai itu menjadikan syair orsid itu adalah jangan putus asa dari rahmat Allah. Judulnya syairnya itu begitu, syairnya orsid itu. Dan itu diulang-ulang 4 kali. Karena apa? Tugasnya orsid ini berat. Tugas memayungi ini harus bisa mendinginkan. Lah kalau orsidnya sendiri panas, bagaimana bisa memerankan fungsi mendinginkan ini? Mengkoordinasi dan memotivasi. Nah, dalam peran memotivasi inilah kita semua sebagai pengurus orsid ini harus memahami visi dan misi organisasi. Visi tadi sudah jelas ya. Apa? Manunggalnya, keimanan dan kemanusiaan. Lah, misinya tadi misinya ada 3. Hafal enggak? Ini hafal enggak misinya? Jadilah orang yang merangkul. Kalau misalkan ada yang punya ide bagus, baik dan memberikan manfaat, jangan hanya karena gak izin aku. Ini sering merasa terhalangi dia. Begini bapak-bapak. Jadi bapak-bapak, kita ini kalau ada ide baik itu jangan langsung dipegang atau jangan langsung diakomodir. Kalau kemudian ini kok berbarengan dengan kegiatan yang lain, mari kita musyawarahkan bersama. Mari ngeteh bareng atau ngopi bareng bersama. Kita musyawarahkan dan ingat, musyawarah tadi bukan masalah pendapat gak diterima, bukan, tapi masalahnya yang kita kedepankan adalah kemanfaatan. Ya, kemanfaatan itu ya tidak hanya macam-macam pertimbangannya. Aku manfaat ini juga manfaat, ini juga manfaat. Nah, mana prioritasnya? Kan gitu. Nggak prioritas itu kita pertimbangkan berdasarkan apa? Berdasarkan waktu, berdasarkan sumber daya pendanaan,
berdasarkan apalagi situasi dan kondisi. Ini adalah bagian dari ijtihad. Lah kalau kemudian daerah musyawarah itu sudah diputuskan satu, ya sudah, mari kita dukung bersama meskipun mungkin ide kita tidak diterima oleh musyawarah. Tapi intinya kita ini dalam dalam berorganisasi itu adalah menjunjung tinggi asas musyawarah. Itu. Ini adalah bagian dari menaungi kegiatan warga. Yang kedua apa? Menjunjung tinggi sifat hati yang terpuji dan menghapus sifat hati yang tercela dan tamak. Bagaimana perilaku orang Siddiqiyah? Makanya dengan adanya pecahnya gerombolan fitnah dan ada pembersihan organisasi, itu adalah istilahnya itu, kalau bahasa Inggrisnya itu blessing in disguise, berkah di balik musibah. Kenapa? Karena yang yang kualitasnya memang di situ tidak sesuai dengan Siddiqiyah akhirnya tersingkir sendiri. Kenapa? Orang-orang yang betul-betul tidak bisa merasakan dan bisa memahami kemanfaatan Siddiqiyah bagi dirinya dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri dengan cara berpikirnya sendiri, mereka tidak akan pernah bisa merasakan manisnya iman, manisnya